bagaimana kita menyikapi ya pelaksanaan ibadah haji yang belakangan terasa tersendat, ya, bahkan kita katakan gagal. Seperti kita ketahui, hari Kamis yang lalu, tanggal 3 Juni, ya, pemerintah oleh Menteri Agama, ya, yang membawahi pelaksanaan ibadah haji itu memutuskan dengan resmi tentunya, ya, artinya ini keputusan negara dalam konteks bernegara, ya, ada peraturan menterinya, ya, bahwa Indonesia membatalkan pemberangkatan ibadah haji untuk tahun 2021 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, para asatidz, pengurus dan DKM atau Takmir Masjid Al-Akbar, para orang tua, para remaja, ibu-ibu serta saudara-saudaraku sekalian, ya, insya Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini ba'da sholat subuh berjamaah, mudah-mudahan Allah terima sholat kita dan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Kita terus berikhtiar, tidak henti-hentinya untuk senantiasa beribadah dan beramal soleh. Intiqalun min ibadatin ila ibadah. Kerja kita dalam hidup ini adalah berpindah dari satu ibadah kepada ibadah yang lain. Berpindah dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain. Dari satu amal soleh ke amal soleh yang lain. Kita tidak akan pernah membiarkan waktu kita, umur kita yang begitu mahal untuk nganggur atau diisi dengan hal-hal yang buruk. Wa na'udzubillah. Karena kita pahami, kita sadari bahwa umur kita di dunia ini sangat singkat, sangat terbatas. Jangan kita sia-siakan. Kita sekedar mampir saja. Tujuan akhir kita adalah akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat yang lebih baik dan lebih abadi. Wal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat lebih baik daripada yang pertama. Yang pertama maksudnya di dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesabaran dan keistiqomahan
dan sampai saatnya nanti kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga salawat dan salam Allah senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan atas junjungan kita, qudwah hasanah kita yang kita rindukan sosoknya, yaitu baginda Rasulullah SAW. Semoga kita senantiasa bisa bersalawat dan menyampaikan salam untuk beliau. Minimal kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mau juga redaksi yang lain banyak sekali. Ada salawat Ibrahimiyah, ada salawat Nariyah, ada salawat Al-Fatih, ada salawat Tibbul Qulub dan sebagainya yang dibuat oleh para ulama kita dahulu. Insya Allah semuanya adalah bagian dari kita senantiasa bersalawat atas junjungan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita semuanya, keluarga kita, anak cucu kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, termasuk Bapak Ibu yang ikut secara online di tempat masing-masing, yang insya Allah sama-sama kita hormati. Insya Allah tema kita pada kesempatan ini yaitu pelaksanaan ibadah haji dan umroh, ya, atau haji dan umroh, dan bagaimana kita menyikapi, ya, pelaksanaan ibadah haji yang belakangan terasa tersendat, ya, bahkan kita katakan gagal, ya, karena saya sering mengatakan bahwa bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu yang sudah melaksanakan ibadah haji, yang sudah melaksanakan ibadah umroh, bahkan ada yang sudah mungkin lebih dari satu kali. Alhamdulillah, dengan segala kemudahannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan segala kelancarannya, sehat berangkatnya, pulangnya, ya, kemudian selamat kembali ke tanah air tanpa ada satu halangan dan rintangan apapun. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, saya sering mengatakan juga, ya, sekarang ini bahkan belakangan ini berbeda. Ya, kalau dulunya begitu mudah, sekarang begitu sulit. Ya, bahkan kalau seandainya ada yang mau berangkat, Ustadz, saya mau umroh, ya, atau mau haji, saya bayar 1 miliar misalnya, kira-kira boleh nggak? Bisa nggak kira-kira? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Sudah 2 tahun ini, sejak pandemi ini, luar biasa ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam. Ya. Yang dulunya jemaah hajinya rata-rata 3 juta. Kemudian dari tahun kemarin hanya sekitar beberapa puluh ribu saja. Itu pun dengan sangat ketat. Umroh lebih luar biasa lagi. Ya, bahkan yang sempat ke sana pun tidak merasakan kenikmatan beribadah, ketenangan beribadah seperti yang dialami oleh kita-kita dahulu atau saudara-saudara kita yang berangkat ketika itu mudah, ya, dan sangat gampang sekali. Nah, oleh karena itu inilah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa memiliki sedikit perspektif, ya,
atau cara pandang yang relatif adil lah ya. Jadi kita juga jangan sampai terombang-ambing dengan perasaan kita, ya kekecewaan, kemarahan, ya. Tapi kita juga harus proporsional bagaimana kita menyikapi sesungguhnya persoalan yang kita hadapi ini, termasuk persoalan ibadah haji dan ibadah umroh. Yang pertama kita bahas dulu sedikit tentang masalah haji. Ya, haji. Haji kita ketahui adalah salah satu rukun Islam. Ya, salah satu rukun Islam, tepatnya rukun Islam yang kelima. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, kemudian juga merupakan ibadah yang bersifat sekali seumur hidup. Ya, sekali seumur hidup. Marratan fil umri. Hanya diwajibkan sekali dalam seumur hidup. Dalilnya dari Al-Quran, dari Al-Hadis, dan dari ijma' ulama. Pertama dari Al-Quran, antara lain surat Al-Ali Imran, surat Ali Imran ayat 97, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah telah mewajibkan atas manusia untuk berhaji bagi siapa yang sanggup menjalankannya. Kemudian yang kedua, hadis Nabi SAW, riwayat Bukhari Muslim, di akhir hadis yang menjelaskan rukun Islam, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Bahwa kamu melaksanakan haji ke Baitullah apabila kamu sanggup menjalankannya atau menjalaninya. Nah, kemudian berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut yang kita sampaikan tadi di antaranya, kemudian ijma' ulama mengatakan bahwa ibadah haji adalah sebuah kewajiban yang tadi kita sudah sepakati, kita katakan ibadah sekali seumur hidup dan menjadi rukun Islam atau salah satu rukun Islam yang agung. Jadi luar biasa nih. Ya, ini juga salah satu kehebatan, salah satu karakteristik ajaran Islam ya. Jadi ajaran Islam itu mendesain ya agar umatnya ini bisa menjadi orang yang bergaul dan berpikir secara global. Ya, kalau ada istilah bahasa Sukabuminya itu think globally. Ya. Jadi orang Islam itu harus berpikirnya secara global. Meskipun kita beraktivitas secara lokal di tempat kita masing-masing, action locally. Walaupun kita tinggal di Sukabumi, di Cipinang, di mana lagi? Di mana saja. Tapi kita juga memiliki kewawasan yang global, internasional. Karena memang ajaran Islam adalah ajaran rahmatan lil alamin. Ya, tidak apa-apa kita makannya gado-gado, pecel lele, ya nasi uduk. Sebutkanlah semua sesuai selera masing-masing. Untuk sarapan pagi ini mudah-mudahan ya nanti setelah kita pengajian ada ya. Amin. Ya, kalau tidak ada pulang ke rumah nyari masing-masing. Ya. Meskipun makanan kita lokal, tapi kita juga berpikir secara
wawasannya luas karena Islam itu berwawasan luas. Nah, sampai-sampai Islam mencanangkan bahwa setiap umatnya bisa keluar negeri minimal sekali seumur hidup. Caranya gimana? Mewajibkan untuk ibadah haji. Alhamdulillah, ini tidak ada di ajaran manapun. Ya, makanya jangan heran orang-orang tua kita di kampung. Ya, kata orang boro-boro ke Jakarta, boro-boro ke kota Madia, provinsi daerah mereka. Mungkin ke kantor ke wali kota atau ibu kota kabupatennya pun belum pernah. Tapi tiba-tiba bisa terbang ke luar negeri. Ya. Luar biasa nih. Tidak ada di ajaran lain. Yang penting sekali seumur hidup pernah ke luar negeri dan pernah bergaul dengan orang-orang dari seluruh penjuru dunia, bertemu dengan orang Eropa, orang Afrika, Asia, Australia, ya, kadang-kadang juga mereka ketemu di sana ngobrol juga, masing-masing dengan bahasanya. Yang dari Jawa pakai bahasa Jawa, ngomong sama orang Turkinya juga jawab dengan bahasa Turki. Ya, tapi nyambung aja. Ya, saya pernah lihat ada jemaah orang Indonesia, dia pakai peci yang hitam nih, nasional ya, kopiah. Nah, dia duduk berseberangan dengan orang Afrika. Afrika punya peci khas ya. Di sini kayaknya tidak ada yang pakai Afrika. Nah, kemudian dia ngobrol bahasa masing-masing, bahasa isyarat. Nyambung juga gitu kan. Saya lihat dari belakang asik juga nih ngobrol nih. Ya, tapi dengan bahasa masing-masing. Terakhir apa yang dilakukan? Tukaran peci. Gitu aja. Oke katanya. Subhanallah, itulah ukhuwah Islamiyah. Ya. Orang yang tidak sebahasa tapi bisa nyambung hatinya karena iman. Sedangkan ada orang satu bahasa bahkan satu rumah tapi karena tidak satu iman, tidak satu hati, akhirnya tidak menyatu hatinya dan malah justru saling menjauhi dan kadang-kadang saling memusuhi. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita perhatikan dari ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang berkaitan dengan perintah ibadah haji, ya saya tidak perlu sebutkan lagi fadilahnya, keutamaannya dan sebagainya, tata cara pelaksanaannya, ya itu nanti di acara manasik ya kita bahas secara luas dalam kitab-kitab fikih, ya. Nah, kalau kita lihat dalil-dalilnya, maka semuanya memakai kata manistato'ah, kata istito'ah. Manistato'ta, inistato'ta. Kalau kamu sanggup, bagi yang sanggup menjalankannya. Di dalam Islam hanya ada dua ajaran ya yang secara tekstual itu disyaratkan kewajibannya dengan istito'ah. Ya. Jadi wajib kalau sanggup secara tertulis nas gitu kan. Yang pertama ibadah haji, man istata'a ilaihi sabila. Yang kedua apa? Yang kedua menikah. Ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa di antara kalian yang sanggup untuk menikah. Ba'ah itu artinya kemampuan ya untuk menikah lahir batin. Ya. Maka apa? Kalau ia sudah sanggup, kata Nabi, falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Ya. Jadi itu dua itu. Cuma kalau yang hadis tadi itu ditujukan kepada para pemuda. Ya, jadi yang orang tua tidak usah merasa terpanggil ya. Karena kenapa? Sudah dulu. Ya, sudah dulu. Jangan yang amin-amin yang orang-orang tua nih yang amin.
Kalaupun amin-amin buat anaknya, buat cucunya. Insya Allah. Nah, syarat ini penting. Artinya apa jemaah sekalian? Secara hukum bahwa kewajiban itu berkaitan dengan kemampuan. Jadi hanya diwajibkan atas orang-orang yang mampu. Artinya apa? Bagi orang yang tidak mampu maka tidak wajib. Maka nanti di akhirat kan kita akan ditanya tuh, Fulan, kamu dulu tidak haji kenapa? Saya tidak sanggup ya Allah. Apa alasannya? Tidak dapat kuota ya Allah. Lewat. Ya, misalnya gitu. Kamu kenapa tidak haji? Sudah haji belum? Belum ya Allah. Kenapa? Tidak punya dana ya Allah. Betul tidak punya dana. Tapi kamu bisa beli benda-benda mahal di rumah kamu. Tapi betul ya Allah, saya sudah usaha tidak bisa haji, tidak ada dana, tidak cukup. Lewat. Yang penting ada alasannya kan? Dan benar alasannya. Di akhirat akan seperti itu. Nah, yang repot kalau ditanya kenapa tidak haji? Ya saya lupa ya Allah, saya lalai ya Allah. Ini beda. Tidak punya pertanggungjawaban. Jadi berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kita tanggung jawab aja. Ya, jangan kita lari dari tanggung jawab. Hadapi saja. Ya, hadapi saja sembari memohon keringanan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab-kitab fikih ya, kemampuan di sini atau istita'ah ini meliputi antara lain kemampuan fisik ya, al-istita'ah al-jasadiyah. Ya, jadi kalau nanti ditanya kenapa tidak haji, sakit melulu ya Allah, berarti bebas. Ya. Sakit apa? Sakit panu. Jangan balik lagi. Kalau panu bisa. Ya. Ini sakit-sakit yang memang menghalangi untuk berangkat ibadah haji. Ya. Kemudian juga mencakup masalah finansial, ya, biaya. Kalau tidak punya biaya tidak wajib. Karena hanya orang yang sanggup yang diwajibkan. Nah, ada yang bertanya, Ustadz, boleh nggak kita haji dengan uang pinjaman? Jadi minjam, ngutang, boleh nggak? Boleh. Secara hukum boleh. Yang penting ada jaminan bahwa kita bisa membayar hutang itu, bisa kita kembalikan uang itu kepada yang punya. Ya. Jadi misalnya kita punya tanah atau kita punya rumah atau punya apalah yang bisa dijual. Ya. Kemudian ya mau dijual tapi belum eksekusi, gitu kan. Nah, sementara kita sudah mau berangkat haji nih, kita ngutang dulu dengan jaminan itu boleh. Yang tidak boleh kalau minjam uang, kemudian kapan bayarnya? Lalu dia bilang, saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Itu nggak boleh itu. Ya. Nah, kemudian juga mencakup kemampuan keamanan perjalanan. Ya. Kalau dulu orang yang berangkat ibadah haji ya tahun-tahun 50-an, 40-an, 50-an itu ya, dari orang-orang tua kita dahulu berangkat ibadah haji itu 6 bulan. Ya, naik kapal laut ya. Kapal laut berangkatnya setengah bulan, pulangnya setengah bulan perjalanan. Jadi di jalan aja 1 bulan. Ya. Pulang keluarganya udah lupa. Pulang dia. Apalagi dulu rata-rata yang berangkat itu yang tua-tua.
yang memang maunya sudah mati di sana. Ya, tiba-tiba 6 bulan kemudian pulang. Alhamdulillah pulang ya. Ada juga orang tua itu pengen meninggal di tanah suci, tiap tahun umroh, tapi nggak mati-mati. Kata cucunya, nenek balik lagi. Gitu. Ya, alhamdulillah. Belum ajalnya. Tahu-taunya wafatnya di kampungnya. Ya, persoalan mati bukan persoalan kita kan? Betapa banyak orang cita-cita pengen mati di sana, tapi tidak mati di sana, malah mati di sono, di situ, di kampungnya. Ya. Nah, jadi termasuk juga kalau ada halangan-halangan ya yang bisa menghalangi seseorang tidak bisa berangkat haji. Makanya di dalam kita berniat ihram, kalau kita sampai di mikot, itu kan guru-guru kita ngajarin. Ya, jadi terakhir itu kita baca wa in habasani habisun famahalli min haitsu habastani. Kalau engkau halangi aku, kan kita kalau niat haji itu atau niat melakukan ibadah apapun, kan kita sebetulnya sedang komunikasi kepada Allah kan, laporan. Ya Allah, apabila engkau menghalangi aku, ya, karena segala sesuatu peristiwa tidak akan terjadi tanpa izin dan kehendak Allah kan. Orang bisa berangkat haji itu atas izin Allah, orang tidak bisa berangkat haji juga karena atas izin Allah. Loh, kenapa ini diizinkan, kenapa ini tidak diizinkan? Itu Allah yang Maha tahu. Ya. Nah, maka ucapannya idza habastani ya famahalli haitsu habastani fa in habasani habison, apabila aku dihalangi oleh sesuatu penghalang. Ya, jadi orang-orang dulu misalnya di daerah sekitar Makkah, ya bahkan di luar kota Makkah, ada yang berangkat haji itu jalan kaki. Bahkan sampai saya kuliah di Madinah, itu ada keluarga teman saya dari Somalia, itu jalan kaki hajinya. Dari negara-negara Afrika, itu masih ada yang jalan kaki. Ya, subhanallah. Nah, ada juga yang di perjalanan nggak bisa masuk. Ada yang karena ada dirampok, itu kan daerah Afrika itu kan perjalanan jauh. Ada yang dirampok, ada yang bahkan ya bisa jadi diculik, ya dan sebagainya. Nah, maka apabila aku tertahan oleh sesuatu penghalang, famahalli haitsu habastani, maka tahallulku adalah di tempat di mana aku tertahan oleh halangan. Jadi sudah kayak orang tahallul saja. Ya. Jadi seakan-akan dia sudah, kan kalau selesai pelaksanaan ibadah haji atau umroh diakhiri dengan apa Bapak Ibu sekalian? Namanya tahallul. Tahallul itu adalah melepaskan ikatan-ikatan yang tadinya dilarang yang berkaitan dengan larangan haji, larangan ihram. Maka tahallulnya itu di mana dia mendapatkan halangan, rintangan itu. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Mufti Saudi Arabia almarhum Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ya, dulu ini mufti kerajaan Saudi Arabia, saya kira sosok yang sangat terkenal. Saya dulu waktu kuliah di Madinah masih sempat pernah beberapa kali ikut di majelisnya. Alhamdulillah pernah ketika haji di Mina, dimanapun beliau berada, selalu dihadiri oleh ribuan orang. Ya, orangnya sederhana dan kita tahu orangnya buta, tapi hafal Quran, hafal hadis, sangat tawadu orangnya, tapi muridnya luar biasa. Dimanapun dia pergi diikuti oleh banyak orang, berkah sekali ilmunya. Nah, beliau kemudian diangkat menjadi mufti Saudi Arabia.
Beliau ditanya tentang orang yang tidak berangkat haji karena aturan-aturan negara. Ya. Negara di sini maksudnya baik negara yang memberangkatkan atau negara asalnya. Misalnya kita di Indonesia nih, ada aturan-aturan di mana membuat orang itu tidak bisa haji. Ya. Misalnya aturannya dibuat hanya yang sehat bisa berangkat. Itu kan aturan ya, disepakati. Hanya yang umur misalnya 60 tahun ke bawah. Itu kan aturan tuh. Dan sebagainya. Ataukah negara sebagai tuan rumah pelaksana ibadah haji Saudi Arabia, ada aturan-aturan. Dan sekarang ini aturan-aturan itu semakin banyak di musim pandemi ini. Jadi boleh ditanya ini karena beliau sudah wafat kan, sudah lama wafat. Tentu bukan berkaitan dengan pandemi. Jadi kalau mengenai terkait dengan regulasi dan aturan, maka kata beliau, maka orang itu sama sekali tidak berdosa, tidak salah, ya. Tidak salah karena itu bukan kemauan dia. Dia sudah bercita-cita, dia sudah berniat, sudah berazam, sudah mempersiapkan segala-galanya, tapi ada kendala yang di luar kemampuan. Lalu beliau mengutip dalil diantaranya surat At-Taghabun ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupanmu, kemampuanmu. Nah, di sini ajaran Islam sangat luar biasa, proporsional. Kita disuruh bertakwa, berislam, tapi jangan juga kita buat-buat. Ya, jangan lebay. Ya, sesuai kemampuan kita. Tentu ada ukurannya kan? Ada ukuran-ukuran kemampuan kita. Yang kedua surah Al-Baqarah 286. Akhir surah Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani seseorang melebihi daripada kadar kesanggupannya. Ya, makanya ini menenangkan kita nih. Jadi jangan sampai ada pikiran-pikiran bahwa kita ini menghadapi ujian yang Allah tidak melebihi dari kemampuan kita. Pasti kita akan melewati itu karena sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa segala sesuatu yang kita hadapi dalam hidup ini sudah diukur ya sesuai dengan batas kita rata-rata manusia. Makanya Bapak Ibu-ibu, sekeras apapun ujian yang kita hadapi, baik dalam ujian pribadi kita, di rumah tangga kita, maka itu kita husnudzon kepada Allah, ini pasti dalam batas ambang sesuai dengan kesanggupan saya menghadapinya. Insya Allah Allah tidak zalim kepada hambanya. Nah, kemudian juga ada hadis Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim, ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang, sesuatu yang aku larang maka jauhilah. Jadi kalau yang dilarang agama, jauhi. Wa ma amartukum bihi, dan apa yang aku perintahkan dengannya, fa'tu minhu mastata'tum. Maka lakukanlah, laksanakanlah sesuai dengan kemampuanmu. Makanya sholat, kalau kita sehat, sanggup datang ke masjid berjamaah. Kenapa tidak ke masjid? Saya sakit Ustaz. Gak apa-apa. Kenapa tidak ke masjid? Kenapa tidak sholat berjamaah? Saya pusing Ustaz. Nah, itu tidak masuk. Kenapa? Justru ke masjid biar tidak pusing. Ya. Ke masjid biar tidak pusing. Insya Allah ya, banyak berdoa, serahkan persoalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak selalu ada alasannya. Karena itu ada kemampuan kita. Nah, maka oleh karena itu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu perintah kewajiban syariat
yang kita diperintahkan melebihi daripada kadar kemampuan kita. Ya termasuk melaksanakan ibadah haji. Allah sudah tahu tadi itu bahwa ibadah haji bukan persoalan kecil. Ya. Makanya sama dengan nikah. Nikah itu bukan persoalan kecil. Sama-sama seumur hidup kan? Kalau haji itu sekali haji seumur hidup. Nikah juga niat awalnya sekali seumur hidup. Ya, kalaupun ada yang nambah, itu kan bukan yang pokok. Itu kan kasuistik kan? Ya, itu kan solusi diberikan, tapi nikah itu pada prinsipnya sekali seumur hidup. Begitu juga haji sekali seumur hidup. Kalaupun nanti ada orang yang haji berulang kali, itu kasuistik. Ya. Itu kasuistik dan semua dalam batas-batas kemampuan yang telah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk pada bagian kedua, bagaimana kita menyikapinya. Ya, ini persoalan-persoalan haji sekarang. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu di sini kita tidak membahas dari perspektif politik praktis ya. Karena tidak boleh kita berpolitik praktis di masjid, tapi kita politik siasa syariah. Ya. Yang pertama, seperti kita ketahui hari Kamis yang lalu, tanggal 3 Juni, ya, pemerintah oleh Menteri Agama ya, yang membawahi pelaksanaan ibadah haji itu memutuskan dengan resmi tentunya ya, artinya ini keputusan negara dalam konteks bernegara ya, ada peraturan menterinya ya, bahwa Indonesia membatalkan pemberangkatan ibadah haji untuk tahun 2021 ini. Ya, Bapak Ibu sudah tahu kan, promosinya bergulir kemana-mana gitu, luar biasa. Oke, jadi secara regulasi bernegara ya kira-kira seperti itu. Ya, dalam hidup di suatu negara kan begitu. Ya, tentu dengan ada alasan-alasannya yang orang bisa berbeda-beda menghadapi, menyikapi gitu kan. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, masing-masing punya hak. Nah, kemudian 5 hari atau 6 hari berikutnya, tanggal 9 Juni, mohon maaf, ya, tadi karena dari 3 sampai 9 Juni itu saya nggak minum, jadi lompat gitu kan, haus. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau kelamaan minumnya nanti diedit aja, Pak. Ya, ini air putih doang nih. Alhamdulillah. Habis minum tarik napas dulu. Ya. Tanggal 9 Juni yaitu hari Rabu. Ini apakah diatur atau gimana? Wallahu a'lam. Pokoknya kita sampaikan Duta Besar Saudi Arabia di Indonesia itu kemudian mengklarifikasi, memberikan pernyataan juga resmi tentunya. Ya, ini berupa surat resmi ke DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Salah satu isinya bahwa sampai tanggal 4 Juni di Saudi Arabia itu belum ada keputusan resmi tentang pelaksanaan ibadah haji untuk tahun 2021 ini. Jadi kita bisa bandingkan kan pembatalan kemudian. Nah, walaupun memang dikatakan mereka juga ada komunikasi lah. Tentu kita, kalau saya sendiri percaya karena negara dengan negara. Ini kita bukan ngurus yayasan dengan yayasan nih, kerjasamanya bukan kerjasama ruko dengan ruko kan.
Ini kerjasama negara dengan negara, pasti ada aturan-aturannya luar biasa. Nah, kebiasaannya yang saya tahu nih, itu kalau dalam kondisi normal, itu ba'da Ramadan, itu sudah mulai persiapan pemberangkatan. Iya kan? Nah, sehingga di kondisi pandemi 2 tahun ini, yang saya tahu saya, ini pemerintah itu sudah membuat planning. Ya. Jadi kalau pengumumannya nanti bulan Ramadan, bagaimana persiapannya? Kalau pengumumannya setelah Ramadan, bagaimana persiapannya? Itu sudah dibuat sedemikian rupa tuh. Mereka juga Departemen Agama itu punya batas waktu mempersiapkan. Ya. Nah, ketika dia sudah melewati itu, ya, dan komunikasi kepada Arab Saudi dan belum ada jawaban resmi, maka di sini ngambil keputusan. Jadi dia punya hak. Jadi pemerintah kita juga punya hak memutuskan sebagai negara gitu kan. Ya persoalan nanti rakyat terima atau tidak itu persoalan yang lain. Tapi begitu kira-kira persoalannya seperti itu. Jadi menunggu sampai batas waktu untuk persiapan nggak ada, tapi di sana juga tuan rumahnya nggak siap, nggak ada keputusan kan? Kayak kita mau bertamu ke rumah orang, ya kita sudah siap nih. Pokoknya saya akan datang hari Sabtu jam 8 pagi, ya. Tapi kita kontak jam 8, udah lewat jam 8, jam 9, kita kontak tuan rumahnya, kata tuan rumahnya, kami belum siap menerima. Nah sementara kita juga ada jadwal-jadwal nih, maka saya sebagai tamu nih, saya katakan putuskan saya batalin aja deh, kita nanti reschedule lagi jadwalnya, ya kita cari waktu lain. Kira-kira seperti itu, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian juga ini untuk meringankan kita karena banyak juga hoax ya yang beredar, yang kadang-kadang menghabiskan waktu kita. Ya, kita perdebatkan satu masalah tapi kadang-kadang wujudnya itu nggak benar. Jadi yang diklarifikasi oleh Pak Dubes adalah kan ada beredar tuh 11 negara diundang. Ya. Dan negara-negara itu bukan negara-negara Islam. Nah juga diluruskan berita itu bukan mereka diundang, tidak ada kaitan dengan haji. Jadi Saudi Arabia mengundang beberapa negara, ya mungkin dalam persoalan lain, wallahu alam, tapi tidak ada kaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Karena ganjil juga memang, kenapa yang diundang bukan negara-negara yang akan haji kalau berkaitan dengan haji. Ya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ini bukan mewakili Departemen Agama, bukan mewakili Dubes, ini kayak juru bicara Depak nih, juru bicara duta besar gitu kan, tidak ya. Menghadapi ini, begitu ada pengumuman, masyarakat ada yang kecewa, betul? Kecewa enggak? Kecewa. Ada yang sedih, ada yang marah, ya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ada yang sudah nunggu bertahun-tahun. Bahkan sebelum pandemi itu tahun mulai 2019 ya, 2020 ya. Itu jadwalnya dia sudah berangkat 2020 dan dia sudah daftar lebih 10 tahun yang lalu. Sudah senangnya luar biasa, akhirnya saya juga bisa haji, ternyata belum juga. Sedih, marah, ya, kecewa dan sebagainya. Itu manusiawi, sesuatu hal yang manusiawi. Kalau ada orang ya tidak bisa mendapatkan sesuatu yang diinginkan, lalu dia kecewa, boleh nggak? Boleh, itu manusiawi, tentu dalam batas-batas tertentu. Jadi boleh, marah boleh, kecewa boleh, kecewa ke cowok, pentingnya ke cowok, kecewa, ke cewek ya, kalau kecewa boleh, kalau ke cewek jangan. Jadi itu boleh. Nah yang tidak boleh adalah putus asa dan pesimis atau kehilangan harapan. Itu yang tidak boleh itu. Apalagi menyalahkan nasib, menyalahkan takdir, yang seakan-akan dia suudzon kepada Allah. Bisa jadi ada orang seperti itu.
Itu yang tidak boleh. Termasuk mempengaruhi orang lain, menggiring opininya untuk juga tidak menerima, seakan-akan tidak menerima nasib itu. Ya, bahkan ada yang ini sudah ngomongnya udah ngelantur kemana-mana. Sekarang ini sudah rusak semuanya. Ya, sekarang udah nggak ada yang benar lagi nih. Ya, sudah bejat semuanya, korupsi semuanya. Ya, ada nggak orang seperti itu kalau ngomong? Seakan-akan itu udah kiamat. Sekarang ini udah nggak ada orang jujur katanya. Nah, berarti kamu juga dong. Sekarang korupsi semua, berarti kamu juga dong. Ini sudah berlebihan. Seakan-akan kehilangan harapan lagi. Ya, tidak boleh itu. Tidak boleh kita mengutuk keadaan. Tidak boleh kita mengutuk kondisi. Bahkan kita kritis, kita marah, kita protes, biasa. Tapi sampai menyalahkan takdir, sampai seakan-akan semua sudah hancur, semua sudah rusak, tidak boleh. Ya, ada hadis Nabi SAW, beliau bersabda, "Idza qala ar-rajulu halakan nasu, fahuwa ahlakuhum." Apabila seseorang berkata, manusia sudah binasa semuanya, manusia sudah hancur semuanya, sudah rusak semuanya, fahuwa ahlakuhum, maka dialah orang yang paling binasa daripada manusia itu. Dan ada dua riwayatnya, ada ahlakuhum, ada ahlakahum. Kalau ahlakuhum berarti dialah yang paling binasa daripada orang yang dia kutuk itu. Kalau ahlakahum, maka dialah orang yang membinasakan manusia itu. Artinya kan ini menular Bapak Ibu sekalian. Kalau kita setiap kali pulang ke rumah ngeluh, ya ngeluh di depan istri, di depan anak-anak, nanti istri kita, anak-anak kita juga terkontaminasi dengan virus-virus keluhan. Yang kadang-kadang ini dari pendidikan kurang bagus. Bagaimana kita membangun optimisme di rumah kita kepada orang lain, kepada teman-teman kita. Jadi ada kalanya kita kritis, tapi jangan semua gitu kan, seakan-akan semuanya negatif. Nah, karena kita yang lebih masuk di dalam kategori orang-orang hancur rusak itu. Ya. Yang kedua ada hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Yu'dhini ibnu Adam." Anak cucu Adam, manusia itu menggangguku, menyakitiku. Yasubbu dahra, ketika dia mencaci maki waktu, artinya mencaci maki keadaan, dimensi waktu kan, dimensi ruang dan waktu. Jadi orang yang, oh gimana nih, udah rusak nih, udah apa nih gitu kan, ini udah nggak benar nih, itu Allah terganggu itu. Ya, kenapa? Wa anad dahru, akulah waktu itu, akulah pemilik waktu itu. Jadi kalau kita mengatakan waktu ini sudah rusak, berarti seakan-akan kita mengatakan Allah itu rusak. Kita sudah melawan takdir. Lalu kata Allah, biyadil amru, segala urusan itu ada di tanganku. Allah yang putuskan, Allah yang punya urusan. Kemudian kata Allah, uqallibul laila wan nahar, akulah yang mempergantikan malam dan siang. Malam dan siang itu terjadi karena Allah. Kita tidak bisa menahan, ya, kita tidak bisa menahan, ya, pergerakan matahari, pergerakan waktu. Walaupun kita nggak mau, waktu berjalan terus. Ya, maka tidak boleh kita melawan nasib. Lalu bagaimana akhirnya, jamaah sekalian? Maka segala sesuatu kita harus kembalikan kepada yang punya urusan. Yang punya urusan ini bukan manusia. Yang punya urusan ini bukan Duta Besar Saudi, bukan pemerintah Indonesia, bukan travel di mana orang mendaftar haji, umroh, bukan yang ngurus, bukan siapa-siapa, tetapi pada akhirnya semuanya adalah, kata Allah dalam hadis qudsi, biyadil amru, di tanganku itu segala keputusan, segala urusan.
Ya, urusan Allah. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita selalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. La haula wala quwata illa billah. Nah, itu yang pertama ya. Jadi, kalau kita tidak kembalikan kepada pemilik urusan yang hakiki, maka kita akan sakit. Ya. Kalau kita menghadapi satu masalah, lalu kita terus berputar-putar ya pikiran kita pada persoalan yang kita hadapi itu, maka kita ya bisa-bisa kepala kita pecah. Nah, maka serahkan urusan kita ini. Ketika kita sudah berupaya, kita sudah berikhtiar maksimal, maka akhirnya kita serahkan kepada yang punya urusan. Ya Allah, ini urusanmu, aku sudah menghadapinya, saya sudah berusaha, saya kembalikan kepadamu, terserah engkau bagaimana baiknya. Enak, tenang, bisa tidur. Tapi kalau kita mikirin terus, gak bisa tidur, ya sudah kenyang, katanya lapar, dikasih makan, belum bisa juga tidur. Ya, lalu minum obat tidur, tiba-tiba bangunnya 2 hari kemudian. Ya, karena kebanyakan dosisnya. Bahkan ada yang tidak bangun-bangun selama-lamanya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Nah, yang kedua, setelah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala segala urusan, maka kita yakin dan kita harus yakin bahwa segala persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, apakah itu baik atau buruk di mata kita, maka ingat ada ayat Allah Subhanahu wa taala, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, atau wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, artinya benci secara manusiawi, bukan membenci keputusan Allah ya. Bisa jadi ada peristiwa nih kita nggak senang, ya kita nggak senang. Ada misalnya orang yang terlambat naik pesawat, ya mau dia marah gitu. Ada nggak kejadian seperti itu? Marah, nggak bisa naik pesawat, pesawat terbang. Tiba-tiba 1 jam kemudian dia dengar pesawatnya jatuh. Kira-kira gimana sikapnya penumpang itu? Hah? Apa yang dia bilang? Alhamdulillah. Yang tadi dia kan marah tuh. Kenapa saya nggak berangkat? Saya kan punya tiket. Ya. Kenapa saya nggak berangkat? Marah dia. Begitu didengar pesawat yang tadinya akan mengangkut dia meledak, alhamdulillah, ya Allah, terima kasih ya Allah. Coba kalau saya berangkat, saya juga sudah mampus. Nah itu, jadi boleh jadi ada sesuatu yang kalian benci secara manusiawi ya, ternyata itu baik bagi kamu, dan sebaliknya bisa jadi ada sesuatu yang kita sukai tetapi buruk bagi kita. Makanya nyaman hidup ini kalau kita kembalikan kepada pemikiran seperti itu, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian terakhir, bahwa segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Ada hikmahnya, ada pembelajarannya. Ya, termasuk di pandemi ini yang kita sudah 2 tahun ya diobok-obok oleh pandemi ini. Dan bukan cuma kita nih, kan dunia nih. Seluruh dunia ya, dengan segala fluktuasinya, dinamikanya, terlepas dari ada unsur-unsur rekayasa dan politik dan sebagainya, tapi kenyataannya itu ada dalam kehidupan kita hadapi nih, ya kan? Dan kita masih pada pakai masker nih kan? Ini kan efek dari pandemi. Nah, maka pasti kita selalu yakin ya bahwa Allah ingin kita mendapatkan hikmah yang baik di balik peristiwa yang kita anggap buruk ini. Ya, musibah ini, nah termasuk implikasinya nanti adalah banyak orang tidak bisa haji, nggak bisa umroh, ya tidak bisa nikah. Banyak pernikahan batal. Yang tadinya pengen di gedung meriah, tiba-tiba hanya dihadiri beberapa gelintir orang dari keluarga masing-masing. Kecewa gitu kan. Ternyata ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Biaya lebih murah. Alhamdulillah. Sekarang kalau mau nikah bapak-bapak nih, ya yang belum nikah tentunya, sekaranglah waktunya.
Murah, ya murah. Di Al-Akbar gratis. Ya, nikahnya doang. Ya. Ya, bisa pada subuh begini nikah, ke bawah nasi uduk gratis. Ya. Alhamdulillah. Ya. Juga orang tidak terlalu banyak menghambur-hamburkan uang. Ya, takut ke mall, hemat. Jadi ada hikmahnya. Ya. Kemudian juga saya, misalnya kita nih guru-guru nih, saya ngajar di kampus itu belum masuk kelas, di rumah ya, kadang-kadang saya ngajar pakai celana pendek, tapi di atas jas, ya pakai celana pendek, karena yang disorot kamera kan cuma jas saya. Kenapa saya pakai celana pendek? Agak gerah, kadang-kadang pakai sarung. Coba kalau ke kampus kan macet lah apalah, jadi selalu ada hikmah baiknya. Jadi kita melihat persoalan jangan sisi negatifnya saja. Nah haus mau ngopi, matikan aja dulu kameranya, bikin kopi gitu kan, suruh mahasiswa ngobrol, dia ngomong, ya suaranya kan saya dengar. Kalau di kelas nggak bisa kita lakukan itu. Ya kemudian juga banyak hal positifnya, karena itu ada sisi negatif, ada sisi positif, dan itu adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ya Allah senantiasa berikan kepada kita hikmah di dalam menghadapi setiap persoalan yang kita hadapi, sehingga insya Allah baik itu kebaikan ataupun keburukan, bahkan musibah pun, maka pada akhirnya kita diberikan ganjaran dan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita benar menyikapinya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah jamaah sekalian bahasan kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.